wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Zaki Maulana Oshi, dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang laptop pribadi saya, yaitu Asus VivoBook. Jadi di sini saya ingin menjelaskan laptop yang sudah saya pakai bertahun-tahun, yaitu saja saya ingin menjelaskan tentang apa itu virtual memory dalam laptop saya, yang kemudian sistem I/O-nya, sistem input-outputnya, dan juga interkoneksinya. Jadi langsung aja guys, kita ke pembahasannya. Oke guys, aku pengen ngejelasin dulu apa spek-spek apa saja yang ada di laptop pribadi saya ini. Jadi laptop VivoBook ini memiliki grafik AMD Ryzen 7 seri 5000 pada platform AMD. Selanjutnya untuk grafiknya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050. Selanjutnya untuk RAM-nya berukuran 8GB. Untuk penyimpanannya menggunakan SSD M2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 512 GB. Selanjutnya untuk layar laptop saya ini OLED dengan resolusi 2880 kali 1800 atau 2,8 dengan rasio 16:10. Untuk refreshing rate-nya itu 90 Hz. Lalu selanjutnya untuk baterai Asus VivoBook ini memiliki kapasitas sekitar 63 watt per WHR. Untuk port dan I/O-nya memiliki beberapa port, yang mana itu termasuk USB-A atau USB 3.2 generasi 1, USB-C atau USB 3.2 generasi 1, lalu ada port HDMI 1.4, micro SD reader, audio jack 3.5mm, 2 port, dan yang terakhir 2 port USB 2.0 yang lebih lama. Untuk konektivitas nirkabelnya adalah Wi-Fi 6 ditambah dengan Bluetooth 5. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang virtual memory. Jadi apa sih itu virtual memory? Nah, virtual memory itu adalah memori virtual yang mekanisme itu memungkinkan sistem operasi untuk menjadikan proses dengan ruang alamat yang lebih besar dari memori yang sebenarnya. Di sini dalam konteksnya itu RAM, ya guys. Jadi kayak RAM itu kan memiliki memori yang terbatas. Virtual memory inilah dibuat agar RAM yang kecil itu seolah-olah memiliki memori yang sangat besar gitu guys. Nah, jadi itu pembahasan sedikit tentang virtual memory, dan next aku pengen langsung aja ngasih tahu contoh penggunaan virtual memory di laptop saya, yaitu Asus VivoBook. Yuk guys, kita langsung aja. Nah ini guys, ini kita sudah masuk ke laptopku, dan ini aku pengen showcase tentang total virtual memory itu. Nah ini dia nih guys, yang mana di sini virtual memory itu memiliki lebih banyak penyimpanan dari memori sebenarnya, yaitu RAM. Nah di sini nih guys, gue ini. Nah jadi ini guys virtual memorinya, dan ini virtual memory tersedia lebih banyak daripada memori sebenarnya guys. Nah inilah kegunaan dari virtual memory guys ya. Oke guys, jadi kita udah membahas tentang virtual memory, dan next aku pengen ngejelasin apa itu I/O. Jadi I/O itu adalah sebuah bagian dari mikroprosesor yang memungkinkan interaksi antara perangkat lain, yang perangkatnya itu berasal dari luar komponen laptop. Jadi itu nggak bener-bener nyatu sama laptopnya gitu, komponen-komponen yang ada di dalam laptopnya. Nah contohnya itu kayak apa tuh, seperti mouse, wireless mouse, atau mungkin yang dengan kabelnya, mouse dengan kabel atau wireless. Lalu selanjutnya keyboard, juga ada keyboard. Lalu juga ada USB untuk penyimpanan terpisah, mungkin penyimpanan yang bisa dibawa kemana-mana, tidak selalu nempel di laptop
laptopnya ini guys, penyimpanannya. Nah itu I/O-nya. Dan next aku pengen ngejelasin apa itu input. Nah input itu adalah proses dari input output untuk memberikan suatu instruksi dari perangkat luar atau peripheral. Peripheral itu apa itu sih guys? Jadi itu adalah perangkat keras yang tidak terhubung secara langsung yang telah aku tadi jelasin sebelumnya dengan komponen utama komputer. Nah, komponen utama komputer itu seperti apa? Jadi seperti CPU, lalu RAM, cache, yang benar-benar ada di udah nyatu dalam laptop ini guys. Dan itu ya peripheral ini ya tidak terhubung sama sekali, melainkan terhubungnya itu dengan port-port yang ada di laptop ini yang akan aku jelasin nanti. Oke guys, tadi kan aku udah ngejelasin apa itu input, dan sekarang aku pengen ngejelasin apa itu output. Nah, output itu adalah hasil pengolahan data atau instruksi yang telah diberikan dari input yang setelah itu diterjemahkan dan bisa dimengerti oleh pengguna seperti gambar, lalu suara, visual, atau keluaran-keluaran lainnya yang bisa dimengerti gitu guys. Oke guys, selanjutnya aku pengen ngejelasin apa itu interkoneksi. Sebelum itu kan komputer itu memiliki komponen yang berhubungan untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi ada 3 tipe dasarnya itu guys, yaitu ada prosesor atau CPU, yang kedua memori seperti RAM, yang terakhir adalah I/O yang telah aku jelaskan sebelumnya. Nah, jadi apa itu interkoneksi guys? Jadi interkoneksi itu adalah kumpulan jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen utama komputer itu tadi, komponen 3 tadi itu guys. Jadi interkoneksi itu juga adalah sistem yang memungkinkan untuk pertukaran data, sinyal kendali, dan alamat antara berbagai komponen komputer melalui bus atau jaringan interkonek. Nah, habis itu ada juga struktur bus guys dalam interkoneksi, yang mana itu adalah address line. Jadi itu menentukan alamat memori atau perangkat I/O yang menjadi tujuan transfer. Contohnya seperti CPU ingin membaca dari alamat tertentu. Yang kedua adalah data line, yaitu mengirim isi data yang ditransfer seperti instruksi, angka, byte, atau sebagainya. Dan yang terakhir ada control line, yaitu adalah mengatur proses transfer seperti read or write. Habis itu interrupt, setelah itu ada juga timingnya guys, timing untuk transfernya. Nah, jadi timingnya itu ditentukan oleh control line. Nah guys, jadi kan aku udah ngejelasin apa itu I/O, habis itu input outputnya. Setelah itu aku juga udah ngejelasin apa itu interkoneksinya, dan sekarang aku pengen dijelasin tentang hubungan mereka berdua, I/O dan interkoneksi, dengan port yang ingin aku jelaskan sekarang. Yang pertama itu ada audio dengan port yang ada di laptop aku ini guys ya. Jadi di port-port dalam laptop ini ada 3,5 mm audio combo jack, yaitu untuk headset atau headphone atau mic. Ini portnya digunakan untuk headset atau headphone, lalu earphone atau mic. Ya, namanya juga combo jack ya, pasti untuk pendengaran ataupun dengan tentang mic ya guys ya. Untuk sambungnya dengan I/O itu, untuk inputnya itu menerima sinyal suara dari mikrofon headset, dan untuk outputnya itu mengirim suara dari laptop ke headphone. Untuk interkoneksinya itu adalah terhubung ke audio codec, lalu menggunakan bus digital seperti I2S atau Intel HDA untuk mengirim data audio ke CPU. Jadi data dari audio jack kita yang kita sambungin ke port ini ke dalam CPU. Lalu yang kedua itu ada micro SD card reader, yaitu slot untuk memasukkan kartu memori micro SD. Nah, untuk fungsi I/O-nya itu adalah untuk inputnya membaca data dari kartu, dan outputnya itu menulis data micro SD yang kita masukkan ke port micro SD ke kartunya. Dan untuk interkoneksinya itu micro SD-nya terhubung ke controller menggunakan jalur USB atau SDIO bus dan menghubungkan storage eksternal ke sistem. Dan yang ketiga ada USB-C atau USB
3,2 generasi pertama. Jadi port ini mendukung transfer data sebesar 5 GB per detik, lalu mencharger HP, lalu menghubungkan docking USB-C. Untuk fungsi input outputnya itu mengirim dan menerima data dari perangkat eksternal, juga bisa menjadi input dan juga output. Untuk interkoneksinya itu terhubung ke USB controller, dan USB controller tersebut terhubung ke CPU melalui internal chipset bus. Dan yang keempat, HDMI 1,4 port. Jadi ini tuh untuk menghubungkan laptop ke monitor, TV, atau proyektor gitu guys ya. Ya lebih sini sih ke proyektor sih guys. Untuk fungsi input outputnya itu untuk output video dan juga untuk output audio. Karena HDMI itu juga membawa audio juga guys. Untuk interkoneksinya itu terhubung ke GPU atau RTX 3050 menggunakan standar digital HDMI berbasis TMDS dan juga mengirim frame buffer dari GPU ke display eksternal. Kelima adalah USB-A 3,2 generasi 1 yang bisa digunakan untuk flash disk, SSD eksternal, mouse atau keyboard, dan juga webcam. Fungsi awalnya itu untuk input output data secara simultan atau full duplex. Untuk interkoneksinya itu sama seperti USB-C, yaitu terhubung ke USB host controller. Nah guys, untuk yang keenamnya itu adalah DC in, yaitu port untuk charging laptop atau power adapter. Jadi ini jadi kayak lubang bulat besar yang fungsinya itu menggunakan adaptor charger laptop. Jadi untuk ngecharge HP, ya jadi untuk ngecharge laptop lah seperti umumnya. Tapi ini tuh tidak termasuk I/O guys, karena ini tidak dapat memproses data. Jadi ini tidak dapat memproses data, melainkan hanya termasuk ke interkoneksi daya, yaitu power interconnect. Untuk interkoneksinya itu mengalihkan daya ke power management IC atau PMIC. Nah, PMIC ini mendistribusikan daya ke motherboard, CPU, GPU, dan juga baterai yang ada di dalam laptop ini guys. Setelah itu masih ada lagi guys, ada dua USB-A 2.0 yang fungsinya itu sama guys, kayak ya yang sebelumnya tadi itu sama aja kayak USB-A. Juga ada USB-A 2.0 yang fungsinya itu untuk seperti mouse, keyboard, lalu flash disk juga. Ini juga termasuk I/O. Dan juga interkoneksinya itu menggunakan jalur USB 2.0 yaitu 450 MB per second. Lalu di sini juga ada indikator LED, yaitu ada charging indikator, power indikator. Itu adalah semua spek-spek dan juga apa yang ada di dalam laptop saya ini. Mungkin saya belum benar-benar ngoprek semuanya guys, benar-benar sampai ke intinya. Tapi ya mungkin itulah yang bisa saya jelaskan sampai sekarang gitu guys. Udah dari VRAM-nya, virtual memorinya, lalu I/O dan juga interkoneksinya, juga port-port yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin masih banyak yang belum saya jelaskan juga. Oke guys, thank you semuanya. Saya Zaki Maulana Fauzi izin mengakhiri video ini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.